Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu topik tentang jaringan permanen atau jaringan dewasa pada tumbuhan. Nah, di mana di sini KD-nya adalah siswa mampu menganalisis keterkaitan atau hubungan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Di mana tujuan kalian mempelajari materi ini adalah siswa mampu menjelaskan ciri-ciri dan fungsi jaringan permanen atau jaringan dewasa pada tumbuhan. Nah, di sini ada dua bagian dari jaringan tumbuhan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Minggu lalu kita sudah membahas tentang jaringan meristem. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita fokus kepada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, secara umum jaringan permanen ini dibagi menjadi beberapa bagian, guys. Ada beberapa tipe jaringan, yaitu jaringan epidermis, jaringan pengangkut ada dua, yaitu xilem dan floem. Gabus ada velum dan veloderm. Jaringan parenkim ada tiga bagian, klorenkim, actinenkim, dan erenkim. Dan terakhir jaringan penyokong ada kolenkim dan sklerenkim ya. Perhatikan gambar ini, guys. Jadi jaringan permanen atau jaringan dewasa merupakan jaringan yang telah mengalami diferensiasi atau pendewasaan. Sel-sel hasil pembelahan kemudian menjadi bagian dari jaringan dan organ-organ tertentu dan tidak memiliki sifat meristematis lagi. Artinya, sifat yang tidak bisa melakukan pembelahan lagi karena ia sudah mengalami spesialisasi atau diferensiasi. Nah, berdasarkan bentuk dan fungsinya, permanen ini dibagi menjadi beberapa jenis, guys, yaitu jaringan epidermis, ya, ini gambarnya. Jaringan dasar ada parenkim, kemudian ada jaringan penyokong yaitu kolenkim dan sklerenkim, kemudian ada jaringan pengangkut xilem dan floem, dan jaringan gabus ya. Nah, jadi ini merupakan ciri-ciri dari jaringan dewasa atau permanen, yaitu telah mengalami diferensiasi atau pendewasaan, pada umumnya tidak dapat membelah lagi atau tidak memiliki sifat meristematis, kemudian bentuknya permanen atau tetap, rongga selnya besar, dan dinding selnya sudah mengalami penebalan atau lignifikasi ya. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang jaringan epidermis ya. Nah, jaringan epidermis selalu terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan. Jadi kamu harus mengetahui bahwa epidermis ini berada di luar pada setiap organ tumbuhan. Nah, jelas artinya bahwa fungsi dari lapisan epidermis ini adalah melindungi bagian dalam organ dari kondisi seperti hilangnya air karena penguapan, kerusakan mekanis, perubahan suhu, dan hilangnya zat-zat makanan. Epidermis memiliki beberapa ciri, yaitu terdiri dari sel-sel hidup berbentuk persegi panjang ya, kemudian sel-selnya rapat tanpa ruang antar sel, tidak memiliki klorofil, dan mampu membentuk modifikasi dari jaringan epidermis ya. Nah, kemudian juga dia memiliki protoplasma hidup yang mengandung kristal garam, getah, kristal silika, dan minyak, serta mengalami modifikasi membentuk stomata, filamen, trikoma, sel kersik atau sel silika, spina atau duri, dan sel kipas. Ya, nah seperti yang kamu amati pada gambar, bahwa terdapat lapisan jaringan epidermis yang membatasi organ dengan lingkungan yang ada di luarnya. Nah, lapisan epidermis ini menjadi jaringan yang tipis. Umumnya hanya ada satu lapis sel saja. Dan karena lokasi tersebut, maka epidermis ini menjadi tempat atau lokasi untuk terjadinya pertukaran zat. Nah, pada batang dan daun atau pada bagian manapun yang berada di atas tanah, nah sebenarnya lapisan epidermis ini dilindungi oleh zat yang namanya kutikula atau senyawa lemak sebagai pelindung tambahan, terutama membantu tumbuhan dalam menekan laju penguapan air dari daun, batang, dan biji. Selain itu,
lapisan ini juga melindungi dari patogen dan kerusakan akibat gangguan fisik atau mekanis ya. Nah, kemudian di sini ada karakteristik dari epidermis guys ya, yaitu memiliki susunan sel rapat tanpa disertai ruang antar sel, terdiri dari sel-sel hidup, dinding sel yang berbeda pada berbagai jenis tumbuhan, kemudian memiliki protoplasma hidup yang mengandung kristal garam, getah, kristal silikat dan minyak, serta ada beberapa modifikasi dari derivat epidermis ya, yaitu stomata, filamen dan sebagainya. Oke, kemudian juga dia memiliki vakuola guys. Vakuola yang berukuran besar yang dapat berisi antosianin atau pigmen ya, tidak berkloroplas ya, kecuali pada sel penutup, pada hidrofit dan tumbuhan di bawah naungan. Oke, nah ini merupakan ciri-ciri atau karakteristik dari jaringan epidermis serta fungsinya adalah untuk melindungi sel-sel bagian dalam atau sebagai proteksi ya, pelindung, kemudian mengurangi penguapan atau transpirasi, serta sebagai penyerapan atau absorpsi dan penyimpan air. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang modifikasi dari jaringan epidermis, guys. Yang pertama kita bahas tentang stomata. Jadi, stomata merupakan modifikasi dari sel epidermis daun berupa sepasang sel penjaga atau guard cell yang bisa menimbulkan celah sehingga uap air dan gas dapat dipertukarkan antara bagian dalam dari stomata dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, guys. Nah, jadi stomata ini merupakan celah di antara epidermis yang diapit oleh dua sel epidermis khusus yang disebut dengan sel penutup atau cover cell, ya. Nah, di dekat sel penutup ini terdapat sel-sel yang mengelilinginya yang disebut dengan sel tetangga. Ya. Nah, sel penutup dapat membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan tanaman akan transpirasinya atau penguapannya. Sedangkan sel-sel tetangga ikut serta dalam perubahan osmotik yang berhubungan dengan pergerakan sel-sel penutup. Stomata biasanya ditemukan pada bagian tumbuhan yang berhubungan dengan udara, khususnya terdapat di daerah daun, batang, dan rizoma. Nah, stomata umumnya terdapat pada bagian bawah daun, tetapi ada pula beberapa jenis tumbuhan, stomata dapat dijumpai pada permukaan atas dan bawah daun. Ya, nah ada pula tumbuhan yang hanya memiliki stomata pada permukaan atas daunnya, yaitu terdapat pada tumbuhan lili air atau bakung air. Ya, nah yang kedua adalah trikoma. Ya, jadi trikoma ini adalah rambut-rambut yang tumbuh dari sel-sel epidermis dengan bentuk, susunan, serta fungsinya yang bervariasi atau beragam. Nah, trikoma ini biasanya muncul pada permukaan luar hampir seluruh organ tumbuhan, baik organ vegetatif seperti daun, cabang, daun pelindung, dan akar, maupun organ reproduksi seperti sepal, petal, stamen, biji, dan buah. Jadi trikoma ini berfungsi untuk mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, mengurangi gangguan dari hewan herbivora, kemudian apalagi membantu penyerbukan atau polinasi, membantu perkecambahan, membantu perambatan, dan membantu penyerapan air dan garam-garam mineral dalam tanah. Oke. Nah, selanjutnya ada emergensia. Nah, emergensia adalah tonjolan pada permukaan organ yang terbentuk dari jaringan epidermis dan jaringan yang ada di bawah epidermis atau kita sebut dengan subepidermis, yaitu sel-sel yang terdapat di daerah korteks. Nah, contohnya duri tempel pada batang mawar, tonjolan pada buah kecubung, ya, dan rambut-rambut pada buah rambutan. Oke. Nah, jadi contohnya adalah duri tempel pada batang mawar, tonjolan pada buah kecubung, dan rambut-rambut pada buah rambutan. Ini adalah contoh dari emergensia. Oke. Nah, selanjutnya ada spina atau biasa kita kenal dengan duri ya. Nah, spina atau duri adalah tonjolan pada permukaan epidermis batang yang terbentuk dari jaringan stel
atau silinder pusat di bawah korteks. Nah, duri atau spina ini merupakan metamorfosis dari bagian-bagian pokok tumbuhan, baik yang terdapat pada daun, batang, maupun akar. Nah, di sini terdapat beberapa pengelompokan duri berdasarkan asalnya, guys, ya. Perhatikan gambar ini. Nah, jadi guys, menurut asal-usulnya, duri atau spina ini dapat kita kelompokkan menjadi beberapa bagian, ya. Yang pertama adalah duri yang merupakan metamorfosis salah satu bagian pokok tumbuhan. Ya, ada 4, yaitu duri dahan, duri daun, duri akar, dan duri daun penumpu. Nah, sedangkan duri yang tidak merupakan metamorfosis suatu alat, contohnya adalah duri tempel. Oke, kita bahas satu persatu, guys. Nah, duri yang merupakan metamorfosis salah satu bagian pokok tumbuhan, karena itu biasanya sukar untuk ditanggalkan atau dilepaskan dari batang. Apabila ditanggalkan atau dilepaskan, maka dia dapat menimbulkan bekas luka atau kerusakan pada tumbuhan tersebut, ya. Nah, duri seperti ini biasa kita kenal dengan duri sejati atau duri permanen, ya, sudah menempel melekat di batang ini, guys. Jadi kalau dicopot maka dia akan menimbulkan bekas atau meninggalkan luka pada bagian batang ini, ya. Oke, yang pertama adalah duri dahan atau Spina kaulogenum. Nah, jika duri ini merupakan metamorfosis dari cabang atau dahan. Oke, nah jadi dahan merupakan metamorfosis dari cabang atau dahan. Bagian tengah duri ini terdiri dari kayu yang bersambung dengan bagian kayu dalam batang. Nah, misalnya dapat kita jumpai pada tumbuhan bougainville atau kembang kertas. Bahasa latinnya Bougainvillea spectabilis, ya. Nah, selanjutnya ada duri daun atau Spina philogenum. Apabila duri ini merupakan metamorfosis dari daun, ya. Nah, biasanya ada kuncup atau tunas yang keluar dari ketiak atau dari aksilarnya. Ini menandakan bahwa duri jenis ini berasal dari daun, guys. Misalnya kita jumpai pada tanaman apa nih? Tanaman kaktus, ya, atau juga opuntia. Selanjutnya duri akar atau Spina rhizogenum. Nah, yaitu akar-akar menjadi keras dan memiliki ujung-ujung yang tajam. Misalnya kita jumpai pada tumbuhan gembili atau Dioscorea aculeata dan gembolo atau Dioscorea bulbifera. Yang terakhir adalah duri daun penumpu atau Spina stipulogenum. Nah, ini merupakan duri yang merupakan hasil dari metamorfosis dari daun penumpu, guys. Nah, seringkali terdapat dalam jumlah sepasang di kanan dan di kiri dari suatu daun atau metamorfosisnya. Contohnya bisa kita jumpai pada tanaman susuru atau Euphorbia trigomna. Ya. Nah, ini merupakan duri yang merupakan metamorfosis dari salah satu bagian pokok, baik pada batangnya, daunnya, akarnya, maupun pada daun penumpunya. Nah, sedangkan duri yang tidak berasal dari metamorfosis suatu alat, melainkan hanya merupakan semacam alat tambahan saja, jadi hanya nempel di kulit, guys. Dia hanya menempel di bagian kulit saja. Jadi kalau dicopot atau dilepas, maka dia tidak akan menimbulkan luka pada batang tersebut. Ya, oleh karena itu, duri jenis ini biasanya hanya menempel saja pada daerah kulitnya, atau biasa kita kenal dengan akuleus. Misalnya kita jumpai pada tumbuhan randu, atau Ceiba pentandra, atau pada mawar, atau Rosa sp. Ya, jadi kamu bisa membedakan mana duri yang berasal dari metamorfosis suatu alat, mana duri yang tidak berasal dari metamorfosis suatu alat, ya guys. Nah, kita kembali lagi ke filamen, ya. Nah, filamen, apa itu filamen? Nah, filamen tersusun dari sel-sel mati dan terdapat di bagian dalam epidermis akar gantung atau akar udara pada tumbuhan epifit, yaitu tumbuhan yang menempel pada benda atau tumbuhan lain. Filamen ini terdapat pada tumbuhan famili Orchidae atau pada tanaman anggrek. Jadi anggrek termasuk
tumbuhan epifit atau tumbuhan yang menempel pada tumbuhan yang lain. Tetapi dia bukan parasit ya guys, dia hanya menumpang saja, hanya menempel dan dia bersifat epifit ya. Oke, selanjutnya ada sel kersik atau silika. Ini merupakan bagian sel epidermis yang berbentuk bulat, elips, halter atau plana, dan berisi kristal kersik atau SiO2, silikon oksida. Nah, sel kersik ini berfungsi untuk memperkuat batang. Sel kersik ini guys terdapat pada tumbuhan famili Cyperaceae. Contohnya pada teki ya, Cyperus rotundus, kemudian paku ekor kuda, dan tumbuhan suku rumput-rumputan atau Gramineae, contohnya pada tebu atau Saccharum officinarum. Nah, kemudian terakhir adalah litokis. Nah, litokis merupakan sel epidermis yang dindingnya mengalami penebalan dan mengandung sistolit. Sel litokis ini berukuran lebih besar daripada sel-sel epidermis yang ada di sekitarnya. Nah, sel tersebut terdapat pada permukaan bawah atau atas daun tumbuhan. Contohnya pada tumbuhan famili Moraceae atau nangka, Urticaceae contohnya jelatang ya, Cucurbitaceae contohnya pada timun, semangka dan labu, serta Acanthaceae contohnya pada sambiloto. Oke, ini merupakan modifikasi dari jaringan epidermis. Dan juga ada sel kipas guys ya. Nah, jadi sel kipas ini merupakan alat tambahan pada epidermis daun bagian atas yang tersusun dari beberapa sel berdinding tipis, memiliki vakuola yang besar, tidak mengandung kloroplas dan bentuknya seperti kipas. Ya, jadi bentuk selnya seperti kipas. Nah, contohnya dapat kita jumpai pada tumbuhan famili Gramineae atau Poaceae ya, suku rumput-rumputan. Contohnya pada bambu atau Bambusa vulgaris. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan dasar atau parenkim ya. Nah, jaringan dasar dikenal dengan istilah parenkim. Mengapa disebut jaringan dasar? Karena jaringan ini ditemukan hampir di setiap bagian tumbuhan, baik pada akar, batang, daun, daging buah, atau endosperma. Jaringan ini terletak di sebelah dalam jaringan epidermis. Begitu pula jaringan ini dapat ditemukan hampir di setiap jenis tumbuhan, guys. Nah, pada batang yang dipotong melintang, kamu akan mengamati bahwa sebagian besar pasti adalah jaringan dasar ini, ya. Nah, alasan selain itu karena parenkim juga terdapat di antara jaringan lain, misalnya di antara xilem dan phloem. Nah, ciri-ciri dari jaringan parenkim atau dasar ini, sel-selnya merupakan sel hidup yang berukuran besar dan tipis, serta umumnya berbentuk segi 6, ya. Jadi guys, di sini bentuk selnya segi 6. Oke, kemudian memiliki banyak vakuola, letak inti selnya mendekati dasar sel, kemudian mampu bersifat meristematis karena dapat melakukan pembelahan diri, serta memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak terlalu rapat. Ya, nah ini merupakan ciri-ciri dari jaringan parenkim. Nah, perhatikan guys, pay attention to this image. Nah, pada gambar berikut, kalian dapat mengamati sel-sel pada jaringan dasar yang ukuran selnya besar-besar. Di mana di sini guys, ruang vakulanya besar. Ya, bentuknya bervariasi, dinding selnya tipis, serta ruang antar sel yang renggang. Oleh karena jaringan dasar ini dapat ditemukan di setiap tumbuhan, maka fungsinya berbeda-beda untuk setiap tumbuhan yang berbeda-beda pula. Misalnya guys, pada tumbuhan kaktus, parenkim berfungsi untuk menyimpan air. Kemudian apalagi pada tumbuhan eceng gondok, parenkim berfungsi untuk menyimpan udara pada ruang antar sel. Dan pada umbi-umbian atau rizoma, maka parenkim berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, nah jadi parenkim ini ditemukan di setiap tumbuhan, maka fungsinya berbeda-beda untuk setiap jenis tumbuhan, ya guys. Nah selanjutnya,
Fungsi jaringan parenkim ini yaitu untuk menyimpan air dan cadangan makanan. Sel-sel parenkim ada yang memiliki klorofil yang disebut dengan klorenkim. Nah, berdasarkan fungsinya, maka jaringan parenkim dibedakan menjadi 5 macam, yaitu parenkim asimilasi, parenkim makanan, parenkim air, parenkim udara, dan parenkim pengangkut. Nah, parenkim asimilasi terdiri dari sel-sel yang mengandung banyak plastida kloroplas sehingga disebut juga dengan klorenkim, misalnya pada daun. Nah, parenkim ini bermanfaat atau berguna bagi berlangsungnya proses fotosintesis atau sebagai sintesis karbohidrat, ya. Yang kedua, parenkim makanan. Nah, parenkim makanan mengandung plastida amiloplas yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada akar, umbi lapis, dan akar rimpang. Ya. Kemudian, parenkim air digunakan sebagai jaringan penyimpan air di mana air ini terikat dalam vakuola dari sel-selnya secara aktif, misalnya pada batang yang bersifat sukulen atau mampu menyimpan air dalam jaringan sehingga tampak berdaging. Contohnya pada tanaman kaktus, lidah buaya atau aloe vera atau tumbuhan sukulen, ya, yang mampu menyimpan air dalam jaringan sehingga tampak berdaging, ya. Nah, selanjutnya ada parenkim udara, guys, ya. Nah, parenkim udara memiliki ruang-ruang antar sel yang cukup besar dan dalamnya terdapat udara. Nah, misalnya kita jumpai pada eceng gondok, kemudian pada tangkai daun kana SP dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah parenkim pengangkut atau vaskular. Nah, yang terdiri dari sel-sel memanjang dengan letak menurut arah pengangkutannya. Misalnya kita jumpai pada berkas pembuluh, yaitu xilem dan floem. Oke, nah ini merupakan informasi penting mengenai jaringan dasar atau parenkim. Selanjutnya, guys, jaringan penyokong. Nah, penyokong dikenal juga dengan nama jaringan mekanik, jaringan penunjang, atau jaringan penguat. Ya, nah jadi kamu bisa membayangkannya seperti tulang pada tubuh manusia, maka jaringan ini yang menunjang bentuk tumbuhan hingga dapat berdiri kokoh. Ya, nah penyokong ini atau kolenkim ini ya berfungsi untuk menguatkan atau menegakkan batang dan daun, melindungi biji atau embrio, serta melindungi berkas pengangkut atau berkas vaskular. Nah, terdapat dua jenis atau dua macam jaringan penyokong, guys, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Ya, jadi ada kolenkim, ada sklerenkim. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Nah, kolenkim dulu, guys. Sifat utama dari jaringan ini adalah sel-sel penyusunnya hidup dan dinding selnya banyak mengandung selulosa. Sifatnya mirip dengan jaringan parenkim dan dapat dianggap sebagai jaringan parenkim khusus yang menunjang organ muda pada tumbuhan. Kolenkim terdapat langsung di bawah atau di dekat permukaan batang muda dan tangkai daun muda, namun jarang ditemukan pada akar. Ya, nah sel-sel kolenkim ini mengalami penebalan di sudut-sudut selnya, tidak merata pada seluruh permukaan dinding sel. Nah, dinding selulosa ini yang tebal pada kolenkim menyebabkan organ bersangkutan memiliki sifat yang lentur atau sifat yang fleksibel, elastis. Oleh sebab itu, guys, kolenkim ini baik sekali untuk menopang organ-organ yang aktif tumbuh. Karena apa? Karena sel-selnya itu dapat meregang untuk menyesuaikan diri dengan perpanjangan organnya. Nah, di sini ada ciri-ciri dari kolenkim, yaitu yang pertama ya, sel kolenkim ini biasanya memanjang sejajar dengan pusat organ, tempat kolenkim itu terbentuk. Kemudian dinding selnya tidak mengandung lignin, tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Nah, ada kalanya dalam sel kolenkim ini terdapat kloroplas sehingga juga dapat melakukan proses fotosintesis. Ya. Nah,
Sel-sel kolenkim ini biasanya mengalami penebalan setempat pada dinding selnya saja. Nah, di sini ada beberapa pengelompokan atau klasifikasi dari kolenkim, guys, berdasarkan letak dan bentuk penebalannya, yaitu ada kolenkim angular, kolenkim lamelar atau tangensial, kolenkim anular, dan kolenkim lakunar atau lacunate. Ini gambarnya, guys, ya, bisa diperhatikan tipe-tipe dari kolenkim. Oke, kita bahas satu persatu, guys. Yang pertama adalah kolenkim angular, ya. Nah, kolenkim angular atau sudut mengalami penebalan pada bagian-bagian sudutnya, ya kan? Jadi terdapat penebalan pada bagian-bagian sudutnya saja. Nah, contohnya ini sering kita temukan pada dedaunan, ya. Maka dia akan memberi tekstur yang bergelombang. Nanti di rumah kamu bisa mempelajari secara khas bentuk angular ini pada tanaman seledri atau daun sop. Nanti kalau ibu kamu membeli daun sop atau daun seledri di pasar, coba kamu amati bagaimana tekstur bergelombang pada dedaunannya. Nah, jadi guys, contoh pada tipe angular ini adalah pada tanaman seledri atau daun sop, ya. Yang kedua, kolenkim lamelar atau tangensial. Kolenkim lamelar atau papan, ya, mengalami penebalan pada dinding-dinding sel yang tangensial saja, guys. Kolenkim ini memiliki dinding sel yang tebal hanya ketika mereka sejajar dengan permukaan struktur di mana mereka ditemukan. Nah, penebalan ini memungkinkan untuk kekuatan yang lebih besar dan dukungan untuk lapisan luar dari struktur tanaman, apakah itu dari batang maupun daun. Oke. Nah, yang ketiga adalah tipe anular. Anular merupakan jenis yang paling langka, yang paling jarang ditemukan, guys. Nah, contohnya bisa kamu amati pada daun tanaman wortel atau Daucus carota. Nah, hal ini ditandai dengan dinding sel merata, menebal, dan diyakini murni untuk dukungan dan struktur di segala arah, kemudian dengan tidak ada satu sisi dinding yang lebih tebal. Jadi nanti kamu bisa mengamati pada daun wortel untuk kolenkim anular, guys. Oke. Yang terakhir adalah tipe lakunar atau lacunate. Nah, kolenkim lakunar atau lakuna, ya, mengalami penebalan pada permukaan ruang antar sel. Jaringan kolenkim lakunar ini dikenal karena memiliki banyak ruang antar sel-selnya. Nah, ini cocok bersama-sama seperti matriks dan mengisi ruang dalam bagian tanaman yang lain yang sudah kosong dan rentan runtuh. Nah, kalian dapat menganggap ini sebagai kerangka dari bangunan, ya, atau perancah yang digunakan untuk mendukung tempat-tempat yang mengalami kondisi lemah atau yang mudah runtuh. Jadi kamu bisa mengupamakan lakunar ini sebagai fondasi, ya, atau sebagai kerangka dari suatu bangunan yang berfungsi untuk menyokong atau mendukung agar tidak mengalami kondisi yang lemah atau tidak mengalami keruntuhan, guys. Oke, ini merupakan tipe-tipe dari kolenkim berdasarkan letak dan bentuk penebalannya. Oke, selanjutnya kita bahas sklerenkim, ya. Nah, sklerenkim adalah jaringan penguat atau penyokong, tetapi hanya terdapat pada jaringan tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan atau tidak mengalami pembelahan lagi, guys. Dia sudah mengalami penebalan, sudah mengalami diferensiasi. Nah, ciri-ciri dari jaringan ini adalah dia terdiri atas sel-sel mati, ya. Dinding selnya sangat tebal dan kuat karena mengandung lignin sebagai komponen utama dari kayu. Kemudian dinding selnya mengalami penebalan primer dan penebalan sekunder oleh adanya zat lignin. Oke. Nah, berdasarkan bentuknya, maka jaringan ini dibedakan menjadi dua macam, guys, yaitu serabut atau serat atau fiber dan scleroid atau sel batu. Oke, kita bahas ya, guys. Nah, serabut atau serat atau fiber merupakan sel yang panjang dan sempit yang berujung runcing. Sel-sel ini biasanya berkumpul menjadi sebuah jalur yang panjang, sementara ujung-ujungnya yang runcing bertumpang tindih
dan menyatu dengan kuat. Nah, serabut terdapat juga pada sebagian besar dari bagian tumbuhan, ya, dan dia berasal dari jaringan meristem yang umumnya terdiri dari sel-sel yang panjang dan bergelombol membentuk anyaman atau pita. Contohnya kita temukan pada pelepah daun pisang. Oke. Nah, selanjutnya ada skleroid atau sel batu. Nah, ini merupakan jaringan sklerenkim yang bentuk selnya membulat dan dengan dinding sel yang mengalami penebalan. Nah, skleroid merupakan sel-sel tumbuhan yang telah mati, bentuknya bervariasi dan berdinding keras yang tahan terhadap tekanan. Ya, skleroid ini dapat dijumpai dalam keadaan tunggal atau berkelompok di antara sel-sel yang lain. Misalnya bisa kamu jumpai pada butiran daging buah jambu biji, ya, atau daging buah pada buah pir. Nah, contoh yang lain terdapat pada tempurung kelapa atau batok kelapa atau dari kulit biji yang keras. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jaringan pengangkut yaitu silem dan flem, ya. Nah, nama lain dari pengangkut ini adalah berkas vaskular atau berkas pembuluh, guys. Sebagaimana namanya yaitu vaskular atau pembuluh, maka jaringan ini berwujud seperti pipa atau saluran. Jadi bentuknya seperti pipa ya, guys, atau berbentuk seperti kanal, saluran ya. Nah, kalian dapat membayangkan jaringan pengangkut ini sebagai pipa-pipa pembuluh darah yang mengantarkan oksigen dan zat makanan ke seluruh bagian tubuh. Jaringan pengangkut ini berfungsi mengangkut air dan unsur-unsur hara serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian ke bagian lain tumbuhan. Nah, pengangkut ini pada tumbuhan dibagi menjadi dua macam, guys, yaitu silem dan flem. Ya. Nah, silem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun dan bagian tubuh lainnya. Ya, sedangkan flem berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Oke. Nah, kita bahas satu persatu tentang silem dan flem, guys. Nah, silem dulu ya, guys. Nah, jadi silem atau biasa kita kenal dengan istilah pembuluh kayu berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur-unsur hara dari akar ke daun. Nah, silem ini merupakan jaringan pengangkut yang rumit, di mana ia tersusun dari parenkim dan serabut, serta trakeid dan komponen pembuluh atau trakea. Nah, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, guys, bahwa trakeid merupakan sel-sel tumbuhan yang dindingnya mengalami lignifikasi atau penebalan oleh lignin dan sel-selnya sudah mati karena sudah mengalami pendewasaan atau diferensiasi. Nah, trakea yang membentuk silem ini merupakan sel-sel silinder yang mati setelah dewasa. Bagian ujungnya saling menyatu membentuk sebuah tabung pengangkut air yang bersel banyak. Nah, dinding ujung kadang-kadang juga disebut dengan dinding samping, ya. Dia memiliki struktur yang berlubang-lubang, guys, yang merupakan tempat air lewat dengan bebas dari satu sel ke sel yang lain. Nah, di mana diameter atau garis tengah dari silem ini tergantung pada spesies tumbuhan. Oke, jadi you have to remember, kamu harus ingat bahwa silem ini berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun dan bagian tubuh lainnya, guys. Nah, sedangkan flem atau biasa kita kenal dengan pembuluh tapis merupakan jaringan pengangkut pada tumbuhan yang memiliki fungsi mengangkut dan menghantarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan yang lainnya. Nah, flem tersusun dari berbagai macam bentuk sel yang bersifat hidup dan mati. Nah, di mana unsur-unsurnya terdiri dari unsur tapis, sel albumin, apalagi parenkim flem, sel pengiring, dan serat-serat flem. Ya, nah komponen flem yaitu parenkim flem yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan berperan sebagai sekat pemisah antara flem yang satu dengan flem yang lainnya.
Serabut flem merupakan jaringan skerenkim yang berfungsi untuk memperkuat jaringan pembuluh, di mana komponen lain dari flem ini adalah pembuluh tapis dan sel pengiring atau sel penyerta. Ya. Nah, selanjutnya guys, komponen flem memiliki ciri-ciri dinding sel yang tipis dan inti selnya yang hilang. Sel-sel unsur tapis memanjang dan ujungnya bersatu membentuk suatu pembuluh. Pada komponen pembuluh tapis, dinding ujungnya saling berlekatan dengan dinding ujung sel di bawahnya atau di atasnya, sehingga membentuk deretan sel-sel memanjang yang disebut dengan pembuluh tapis. Ya. Nah, kemudian sel pengiring atau pengantarnya berukuran lebih kecil dibandingkan dengan sel penyusun komponen pembuluh tapis dan memiliki sifat meristematis atau memiliki sifat yang dapat membelah diri ya. Nah, sel pengiring ini berperan untuk memberi makan sel-sel penyusun komponen pembuluh tapis yang masih hidup. Dan sel pengiring ini guys dapat kita jumpai pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Oke. Nah, yang terakhir kita bahas tentang jaringan gabus guys ya. Nah, jaringan gabus sering berfungsi untuk menggantikan epidermis ketika lapisan epidermis itu sudah rusak karena faktor usia atau faktor-faktor lain, sehingga jaringan lain di bawahnya terlindung dari kehilangan banyak air dan gangguan mekanis atau gangguan fisik. Nah ya, nah jadi gabus ini dibentuk oleh kambium gabus yang bernama velogen. Ini ya velogen ya guys. Nah jadi jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus yang bernama velogen. Jaringan gabus tersebut membentuk jaringan ke arah dalam yang tersusun dari sel-sel hidup dan dinamakan veloderm. Oke. Nah, sebaliknya kambium gabus membentuk jaringan ke arah luar yang tersusun dari sel-sel mati yang dinamakan velum atau gabus. Nah, velum inilah yang bersifat tidak tembus air atau bersifat impermeable karena dinding selnya mengalami penebalan oleh senyawa suberin. Oke. Nah, jaringan gabus merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel gabus yang berbentuk memanjang. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan lain yang terdapat di bawahnya agar tidak terlalu banyak kehilangan air. Oleh sebab itu guys, sel gabus biasanya ditemukan di permukaan luar batang. Ya. Nah, apa saja ciri-cirinya guys? Nah, ciri-ciri dari jaringan gabus yaitu tersusun atas sel-sel hidup, kemudian mati. Ya. Ini ya guys. Nah, tersusun atas sel-sel hidup, kemudian mati. Ini maksudnya guys, lapisan gabus terbentuk dari aktivitas velogen atau kambium gabus yang merupakan bagian dari meristem sekunder. Velogen membentuk velum ke arah luar dan veloderm ke arah dalam. Di mana velogen itu tersusun atas sel-sel hidup, sementara velum merupakan sel-sel yang sudah mati. Nah, velum inilah yang akan menjadi lapisan gabus pada tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping dua. Ya. Nah, yang kedua adalah susunan selnya rapat, guys. Nah, susunan jaringan gabus yang akan membentuk periderm memiliki ciri-ciri yang mirip dengan epidermis, yakni sel-selnya tersusun rapat. Ya. Nah, hal ini berkaitan dengan fungsi yang akan diemban oleh periderm, yaitu sebagai pengganti epidermis yang mengelupas sebagai pelindung tumbuhan. Nah, selanjutnya, dinding sel mengalami penebalan oleh zat suberin. Gabus terbentuk dari kambium gabus yang merupakan sel-sel meristematis berdinding tipis. Kemudian, sel-sel yang terbentuk ini akan mengalami penebalan dinding selnya oleh senyawa suberin dan kemudian menjadi sel-sel yang mati. Ya, senyawa suberin atau lilin ya atau wax ya memiliki sifat tak tembus oleh air sehingga sangat menguntungkan bagi tumbuhan karena dapat mencegah terjadinya penguapan atau transpirasi. Ya. Nah, di sini ada fungsi atau manfaat dari jaringan gabus, guys. Yang pertama, mengganti ke epidermis sebagai pelindung.
Ya. Nah, lapisan epidermis ini terbentuk dari pembelahan meristem primer, di mana ia berfungsi sebagai pelindung dari tumbuhan. Namun demikian guys, aktivitas atau kegiatan dari meristem sekunder atau kambium ini dapat menyebabkan ukuran batang menjadi bertambah. Jadi size-nya bisa lebih bertambah guys. Nah, kemudian peranan dari pelindung ini yang diemban oleh epidermis akan digantikan posisinya oleh jaringan gabus yang terbentuk dari kambium gabus yang terletak di sisi luar korteks batang. Ya. Nah, yang kedua, mencegah terjadinya penguapan atau transpirasi, ya. Nah, lapisan gabus yang mengalami penebalan oleh zat suberin sangat berarti dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung, terutama dari penguapan. Kehilangan air melalui penguapan kerap terjadi pada tumbuhan akibat paparan dari sinar matahari. Nah, ciri-ciri dari suberin ini yang tak tembus air membuat air akan terperangkap di dalam tumbuhan sehingga sangat menguntungkan, sangat bermanfaat bagi tumbuhan, terutama tumbuhan yang hidup di daerah kering atau pada saat musim panas. Misalnya bermanfaat pada tumbuhan kaktus ya, yang hidup di habitat yang panas atau daerah yang kering ya. Yang ketiga adalah melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi dari patogen atau penyebab penyakit. Lapisan epidermis ini yang telah mengelupas akibat dari pertumbuhan sekunder, nggak perlu kamu khawatirkan. Kenapa? Karena keberadaan jaringan ini dapat diandalkan untuk menggantikan lapisan epidermis. Jadi kalau epidermis sudah rusak atau sudah tua karena faktor usia, maka peranannya dapat digantikan oleh jaringan gabus, guys. Ya. Nah, dengan adanya penebalan dinding oleh suberin, maka ia dapat membuat lapisan jaringan gabus ini dapat melindungi dari kerusakan mekanis dan juga infeksi patogen yang dapat menyerang tubuh dari tumbuhan tersebut. Oke, demikianlah materi pada pagi hari ini tentang jaringan permanen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya.